Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa bersama-sama mengkaji salah satu kitab para ulama, yang insyaallah pembahasan dari kitab ini adalah membahas tentang akidah, akidah dasar, yang mana kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, menyimak, belajar bersama tentang masalah akidah, kita berharap semoga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang salah satu Kutaib, Kutaib itu buku kecil, buku yang cukup sederhana, yang berjudul Al-Usulus Tsalatsah. Al-Usulus Tsalatsah, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan sebagai bentuk beradab kepada penulis, sebelum kita memasuki pembahasan inti, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu biografi atau perjalanan hidup dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan biografi ini akan kami bawakan secara ringkas. Baik, langsung saja para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita akan membahas tentang nama beliau, penulis kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Nama beliau adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad At-Tamimi Al-Hanbali An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Jadi nama beliau adalah Muhammad, bapak beliau adalah Abdul Wahhab, dan beliau bermazhab Hanbali rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau Syekh Muhammad ini lahir pada tahun 1115 Hijriah, atau bisa dikatakan bertepatan dengan 1701 Masehi, di desa Uyainah, kurang lebih 70 km arah barat, arah barat dari laut kota Riyadh. Beliau ini, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, hidup di Ra'iyah selama 46 tahun. Dan beliau pernah mengalami sebuah musibah, yaitu kebutaan. Jadi nggak bisa melihat lagi di akhir hayatnya. Dan beliau meninggal pada tanggal 29 Syawal tahun 1206 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 1792 Masehi, dalam usia 91 tahun. Beliau meninggalkan 18 anak dan dari beberapa istri. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, beliau rahimahullahu ta'ala menikah pada usia 12 tahun. Masya Allah. Di usia tersebut beliau melaksanakan haji. Pada saat itulah beliau mulai melakukan rihlah, perjalanannya menuju ke Mekah dan Madinah, sehingga bertemu dengan para ulama di sana. Kemudian beliau pun memanfaatkan kesempatan emas itu untuk
menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Beliau adalah orang yang sangat terkenal dengan kecerdasannya. Beliau telah menghafal Al-Quran sebelum usianya mencapai 10 tahun. Belajar kepada ayahnya beberapa cabang ilmu, terutama bahasa Arab dan ilmu fikih. Beliau juga menuntut ilmu kepada para ulama yang berada di Mekah dan Damaskus, seperti Syekh Ali Daghestani, Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi, Syekh Muhammad Hayat As-Sindi di Madinah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Al-Madani, dan Syekh Muhammad Al-Majmu'i di Basrah rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Jadi beliau ini memiliki beberapa guru, ya. Beliau tidak belajar secara otodidak. Kemudian para pendengar rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala adalah sosok anak yang mampu memberikan dampak positif bagi keluarganya. Di antaranya, keluarga beliau yang merasakan dampak positif tersebut adalah ayah beliau, Abdul Wahhab rahimahullah. Ayahnya ini pernah mengatakan, sungguh aku telah melihat atau aku telah banyak mengambil faedah, aku telah banyak mengambil manfaat terkait dengan hukum-hukum agama dari putraku sendiri, yaitu Muhammad. Masya Allah, seorang ayah menimba ilmu kepada anaknya, kepada putranya. Ini sangat luar biasa. Dan ini menunjukkan sifat tawaduknya seorang ayah kepada anaknya. Ya, secara umum seorang ayah itu sangat malu ketika mengakui kesalahan, ketika ingin belajar kepada anaknya. Tapi ayahnya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tidak ada rasa malu untuk menuntut ilmu agama. Kemudian para pendengar rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau adalah sosok ulama yang begitu sangat mengagumi karya-karyanya Al-Imam Ibn Taimiyah dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahumallah. Fakta ini menjelaskan kepada kita rahasia semangat dakwah tauhid yang benar-benar mendarah daging pada diri Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan di saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memulai dakwah tauhid, sang ayah pun meninggal dunia. Jadi ketika Syekh Muhammad sudah mulai berdakwah, menyampaikan akidah yang benar, menyampaikan tauhid, ternyata sang ayah pun meninggal dunia, ya. Dikisahkan bahwa kakeknya yang bernama Sulaiman rahimahullahu ta'ala pernah bermimpi melihat cahaya keluar dari pusarnya menerangi seluruh padang pasir. Ada sebagian orang mentakwilkan mimpi tersebut bahwa akan lahir dari anak cucunya nanti seorang laki-laki yang memberi petunjuk, dan dia adalah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, itulah diantara pembahasan kita tadi, yaitu mengenai nama dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala beserta nasabnya dan beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kemudian kita masuk ke pembahasan pengaruh dakwah beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau ini memiliki, Masya Allah ya, selain kecerdasan yang luar biasa, beliau juga ketika menyampaikan dakwah pengaruhnya begitu sangat besar, begitu sangat bermanfaat, dirasakan oleh semua kalangan. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, dahulu sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, keadaan di Arab Saudi sangat kacau balau. Pada masa itu agama tauhid diselimuti kabut hitam khurafat, ritual parsial kaum sufi, masjid-masjid sepi dari sholat berjamaah, para tokoh jahil merajalela, orang-orang fakir dan miskin berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berbekal jimat-jimat, karena nggak ada yang ngurus, dan mereka lebih bertawakal kepada jimat. Mereka juga mengelabui umat manusia dengan kebatilan dan syubhat, menggiring masyarakat awam berhaji ke kuburan para wali dengan alasan meminta syafaat di kuncup-kuncup kuburan. Dan pada akhirnya
keutamaan Al-Quran pun sirna dari umat manusia. Banyak di antara mereka yang meminum khamr dan mengonsumsi narkoba. Dan kegiatan itu sudah menjadi hal yang lumrah. Di setiap tempat kita akan melihatnya jika kita hidup di zaman itu. Kejahatan menyebar di mana-mana. Kejahatan terjadi tanpa ada rasa takut dan malu. Orang-orang berbuat jahat itu nggak ada rasa takut dan malu. Subhanallah, hancur sekali ya. Mekah dan Madinah pun ikut terkena dampaknya, sebagaimana daerah-daerah Islam yang lainnya. Ibadah haji yang begitu sakral berubah menjadi ritual lelucon. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kondisi kaum muslimin pada saat itu mengalami perubahan drastis. Andai kata pemilik risalah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali lagi ke bumi pada zaman itu dan melihat orang-orang yang mengaku Islam bertingkah demikian, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pasti akan sangat marah dan mengutuk siapa saja di antara mereka yang berbuat demikian. Sebagaimana beliau pernah mengutuk kaum murtadin dan para penyembah berhala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan-perbuatan yang fasik, yang sesat, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hingga pada akhirnya kita kembali ke cerita. Sekitar tahun 1700 Masehi di daerah Najd, yang mana daerah itu adalah daerah yang bergurun pasir nan tandus, lahirlah sosok pembaharu. Dia adalah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Meskipun pada saat itu negara-negara Islam dalam keadaan yang sangat memilukan, namun di Najdlah yang termasuk daerah paling bersih keislamannya dan wilayah paling suci keagamaannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala merupakan sosok yang sangat mencintai amar ma'ruf nahi mungkar dan paling sabar menghadapi risikonya. Beliau sudah mulai berdakwah di Basrah pada usia yang masih terbilang muda. Namun setelah ditindas dengan adanya teror dan ancaman, bahkan Syekh Muhammad Al-Majmu'i disiksa karena berhubungan baik dengan beliau, maka beliau pun kembali ke Najd dan bertempat tinggal di daerah Huraymila. Jadi orang yang berteman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pasti akan tertuduh bahwasanya dia berpemikiran sesat. Maka orang yang berteman baik dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala akan ditangkap dan akan disiksa. Kapan siksaan itu berhenti? Jika dia tidak berteman lagi dengan Syekh Muhammad. Subhanallah, fitnah yang sangat luar biasa. Kemudian para pendengar rahimani wa rahimakumullah, setelah ayahnya menjadi hakim di Uyainah, beliau hijrah ke daerah tersebut dan melanjutkan misi dakwahnya. Dakwah beliau di Uyainah kurang kondusif karena Amir Utsman bin Hamad bin Muammar mengusirnya, bahkan merencanakan ingin membunuhnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Pada tahun 1157 Hijriah, beliau hijrah dari Uyainah dengan jalan kaki dalam cuaca yang cukup panas sampai di Dir'iyah. Pada akhirnya beliau pun bersama dengan Amir Muhammad bin Su'ud rahimahullahu ta'ala di Dir'iyah. Berdasarkan manhaj salafus salih, beliau memurnikan tauhid dari kotoran syirik dan khurafat serta memberantas berbagai bentuk kesesatan, kebid'ahan dan kemaksiatan hingga menyebar di seantero dunia. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita masuk ke ciri-ciri dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala memiliki ciri tersendiri dalam berdakwah. Sekurang-kurangnya ada 5 ciri yang paling menonjol ketika beliau berdakwah. Dan poin-poin ini kami ambil dari kitab Syarah Usul As-Salasah, Al-Usul As-Salasah, ya, karyanya Al-Ustadz Dr. Firanda Dirja hafizahullah ta'ala. Ciri khas pertama yang menonjol
dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala adalah beliau selalu berdakwah berlandaskan dengan ilmu yang jelas. Beliau selalu berdakwah berdasarkan atau bersumber dengan ilmu yang jelas, bukan dengan ilmu yang tidak jelas. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah orang yang cerdas. Beliau telah menghafal Al-Quran di usia 10 tahun dan melakukan perjalanan guna menuntut ilmu agama di Mekah dan Damaskus. Selain itu, beliau juga gemar membaca buku-buku karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Setiap dakwah yang beliau sampaikan berdasarkan ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ciri khas dakwah beliau yang pertama adalah berlandaskan dengan ilmu yang benar. Kemudian yang kedua, ciri khas dakwah beliau adalah fokus kepada tauhid. Beliau kalau berdakwah itu lebih sering fokus kepada pembahasan tauhid. Dalam berdakwah, beliau rahimahullahu ta'ala senantiasa fokus pada tauhid dan menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan secara terperinci. Hal ini bisa kita lihat dari karya-karya beliau, di mana banyak buku yang beliau tulis membahas tentang permasalahan tauhid yang berkaitan dengan akidah. Contohnya seperti Al-Usul Ats-Tsalasah yang insyaallah akan kita bahas, Al-Qawaid Al-Arba', kemudian kitab yang fenomenal, yang sangat masyhur, yaitu Kitab Tauhid. Telah banyak para ulama yang mensyarah kitab-kitab tersebut, kitab-kitab yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Contohnya seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, dan masih banyak lagi rahimahumullahu ta'ala jami'an. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mulai berdakwah dengan cara meniru para rasul. Ya, jadi dakwah beliau itu ciri khasnya mirip sekali dengan dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa itu cirinya? Yaitu tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang ciri khas dakwah para rasul dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat ke-25. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepada mereka, kami memberikan wahyu petunjuk kepada mereka para rasul untuk berdakwah bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah melainkan aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian beribadahlah hanya kepadaku. Lihatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para rasul dan nabi sebelum beliau, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, Allah wahyukan supaya mereka berdakwah dalam permasalahan tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di surat lain, yaitu di surat An-Nahl ayat ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, yaitu rasul, seorang rasul. Jadi setiap umat itu pasti ada rasulnya. Dan rasul ini berdakwah kepada umat tersebut. Apa dakwahnya? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Para rasul ini menyerukan dakwah tauhid. Mereka menyerukan kepada umat supaya kalian wahai umat, kalian wahai para manusia, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah para taghut. Al-Quran surat An-Nahl ayat 36.
Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, mengapa tauhid yang sangat diprioritaskan? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya ialah karena tauhid berkaitan dengan keselamatan di dunia dan akhirat. Jika seseorang tidak mentauhidkan Allah, kemudian mati dalam keadaan syirik, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia meninggal dalam keadaan syirik, ya, tidak mentauhidkan Allah. Berbeda dengan mereka yang mentauhidkan Allah, meskipun memiliki banyak dosa, meskipun dia ahli maksiat, tapi kalau dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia masuk ke neraka dulu tapi tidak kekal, kemudian masuk ke dalam surga. Namun pernyataan ini bukan berarti membolehkan bermaksiat, bukan berarti membolehkan berbuat dosa kepada Allah, tidak. Ini hanya menjelaskan bahwasanya orang yang bertauhid itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Meskipun dia memiliki dosa yang banyak, dosa yang dia lakukan dan belum sempat ditaubati, jika dia seorang yang muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga, walaupun harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-48. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, ini ciri yang kedua dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu fokus kepada tauhid. Ciri yang pertama berdasarkan ilmu yang jelas, ciri kedua berdasarkan tauhid, dan ini sebagaimana para rasul, nabi dan rasul ketika berdakwah, yaitu mendakwakan tauhid. Kemudian ciri yang ketiga yaitu membersihkan syariat Islam dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ciri dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang ketiga dalam berdakwah. Beliau selalu menyampaikan sesuatu yang berdasarkan ilmu. Kemudian yang kedua, mengarah kepada tauhid, akidah yang benar. Dan yang ketiga, mengarah kepada amalan-amalan yang benar. Adapun amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sama beliau diberantas, disingkirkan, diluruskan untuk mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ciri khas dakwah beliau yang keempat, ya, yaitu beliau memberantas taklid. Apa itu taklid? Yaitu fanatik buta. Ya, beliau dakwahnya mengingkari fanatik buta. Ya. Fanatik yang diberantas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala adalah fanatik buta yang selalu menganggap gurunya itu benar dan membelanya secara membabi buta, tanpa adanya landasan dari dalil-dalil yang sahih. Adapun bermazhab, maka hal ini diperbolehkan selama ajaran di dalam mazhab tersebut tidak menyelisihi dalil Al-Quran, Sunnah maupun ijma' para ulama. Adapun Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala, beliau bukanlah seorang yang anti mazhab. Sekali lagi, beliau adalah seorang ulama yang tidak anti mazhab. Buktinya beliau adalah ulama yang bermazhab Hanbali. Ya. Bahkan beliau juga menulis buku tentang fikih mazhab Hanbali. Ini menunjukkan beliau itu bermazhab. Hanya saja beliau tidak fanatik terhadap mazhab tersebut dan tetap mengutamakan dalil. Beliau tidak fanatik dalam artian mengikuti taklid buta kepada mazhab Hanbali semuanya, ya, secara mutlak. Beliau akan memilah dan memilih mana kiranya dalil yang jelas-jelas sesuai dengan syariat Islam dan mana yang bukan, ya. Jadi kalau misalnya memang ada ajaran yang menurut beliau tidak sesuai dengan sunnah, keluar dari syariat, maka beliau tidak akan mengikutinya. Ya, ini adalah contoh dari tidak fanatik dalam bermadhab. Kalau salah ya katakan salah, kalau benar ya katakan benar.
Fanatik buta adalah perbuatan yang sangat tercela lagi menghancurkan. Bagaimana tidak dengan fanatik buta, seringkali seseorang tidak mau menerima kebenaran. Ada beberapa dampak yang akan dialami bagi orang yang fanatik buta. Di antaranya adalah: pertama, meninggalkan dalil-dalil yang kuat, lalu beralih kepada dalil-dalil yang lemah. Kedua, merubah makna dalil tanpa bimbingan ulama untuk menguatkan pendapatnya yang salah. Ketiga, timbul keinginan untuk memalsukan hadis dengan mengatakan bahwa hadis ini sahih padahal aslinya dhaif. Yang keempat, memberikan fatwa yang ngawur. Ini adalah dampak bagi orang yang fanatik buta. Dia akan meninggalkan dalil-dalil yang kuat, ya, lalu beralih kepada dalil yang lemah, merubah makna dalil tanpa bimbingan ulama, timbul keinginan untuk memalsukan hadis, ya, mengatakan hadis ini sahih padahal aslinya dhaif, dan memberikan fatwa yang tidak jelas alias ngawur. Ini ciri khas yang keempat, yaitu beliau memberantas taklid buta, fanatik buta. Kemudian yang kelima, ciri khas dakwah beliau adalah memperhatikan skala prioritas dan bertahap dalam berdakwah. Jadi beliau itu kalau berdakwah nggak sembarangan. Beliau juga melihat maslahat dan mafsadat. Ya. Beliau melihat medan dan orang yang akan didakwahi. Dan beliau kalau berdakwah itu bertahap, tidak langsung bras-bras. Ini adalah 5 hal atau 5 ciri yang begitu khas terlihat dalam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala jika kita lihat di dalam karya-karya beliau. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Adapun pembahasan yang berikutnya insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai fitnah yang diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.